Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya karim ya rabbu ya rahim. Amin. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman Islam dan kita juga masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita, belajar bareng kita hari ini, malam ini, dan malam ini adalah pertemuan terakhir dalam pembahasan ilmu arud dan qafiyah. Insyaallah di akhir nanti kita akan ada ijazahan dan juga insyaallah akan ditemani oleh Ustadz Ismail yang kemarin sudah membuka acara, maka nanti insyaallah beliau juga akan hadir untuk menemani kita pada penutupan acara. Oke, kita langsung saja pada pembahasan ilmu qafiyah. Nah, ketika kita belajar namanya ilmu arud, maka di sana ada yang kita kenal dengan namanya ilmu qafiyah. Qafiyah ini apa? Qafiyah itu berhubungan dengan akhir dari sebuah bait syair. Di sini kita bacakan, kemudian kita bahas sedikit, kemudian kita nanti selesai pukul 19.30, kemudian kita penutupan, insya Allah. Berapa? 20.30, insya Allah. 20.30 kita selesai, kemudian penutupan. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif wa nafa'ana bi ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qafiyatu lughatan ismun fa'ilun min qafahu yaqafuhu idza tabi'ahu. Istilahan akhiru sakinin fil baiti ila aqrabi sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qablahu. Jadi kita melihat di sini dari istilahan apa akhiru sakinin fil baiti ila aqrabi sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qablahu. Ini adalah ta'rif yang dipakai oleh Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Wa amma ilmu qafiyah, sedangkan ilmu qafiyah adalah bahwa ilmun bi usulin yu'rafu bihi ahwalu awakhiril bait abiyati asyiriyah min hurufin wa harakatin wa luzumin wa jawazin wa fasihin wa qabihin. Kemudian kalau ilmu qafiyah itu adalah ilmu mengenai qawaid-qawaid yang mana dengan qawaid itulah kita akan tahu keadaan-keadaan akhir dari bait sebuah syair. Kemudian kita juga akan tahu daripada harokat-harokat huruf qafiyah. Kemudian huruf-huruf qafiyah, harokat-harokatnya, dan juga ada luzum dan ada jawaz, apa yang seharusnya ada dan apa yang boleh, kemudian mana yang boleh, mana yang menjadikannya fasih dan qabih. Kemudian di sini ada ikhtilaful arudiyyin fi tahdidil al-qafiyah. Ada perbedaan di antara ulama, ada ikhtilaf mengenai bagaimana cara menentukan qafiyah. Kalau kita pernah kuliah, misalkan kuliah di Fakultas Bahasa Arab, baik di Indonesia maupun di Mesir ataupun dimanapun, nanti ada pertanyaan tentukan qafiyah pada bait berikut ini. Kemudian sebutkan huruf-hurufnya. Biasanya sebutkan
juga selain huruf-hurufnya sebutkan juga harokat-harokatnya. Maka di sini nanti kita belajar huruf-huruf qafiyah, kemudian harokat qafiyah dan nama-nama qafiyah. Setelah itu kita masuk pada aib. Nah, yang pertama adalah perbedaan di antara tiga madhab di sini. Madhab pertama adalah Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Ini ada yang belum dikoreksi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan Ahmadi, Ahmada. Tamam. Kemudian akhiru sakinin fil baiti ila aqrabi sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qablahu. Yaitu ini adalah pendapat yang roji yang dipakai oleh Imam Khalil karena Imam Khalil sendiri sebagai pencetusnya dan beliau tahu. Yaitu akhir dari sebuah bait syair yang mana itu ila aqrabi sakinin yalihi, yaitu akhir dari sebuah bait syair kita melihatnya dari kepada sukun yang paling terdekat, sukun yang paling terdekat ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, dengan apa yang diikuti oleh mutaharrik yang sebelumnya, yaitu mutaharrik sebelumnya. Begini, akhir sakin, yang pertama adalah kita melihat akhir sakin di dalam bait syair, kemudian kepada sukun yang diikuti tadi. Misalkan, jadi kita misalkan ada di akhir bait itu kan ada ada sukun, ada mutaharik, kemudian ada mutaharik, ada sukun. Maka sukun yang pertama ini adalah akhir sakin terakhir, akhir sakin. Kemudian sukun sebelum dari yang terakhir ini yang mana? Maka itu adalah ila aqrabi sakinin, kepada sukun yang dekat dari sukun yang terakhir. Jadi pertama akhir sukun di dalam sebuah bait, ila aqrabi sakinin yalihi di sini yang mengikuti atau sebelumnya, yaitu sukun sebelum dari sukun terakhir, ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, dan disertai dengan huruf mutaharrik sebelumnya. Kemudian kalau Imam Al-Akhfash itu adalah akhiru kalimatin fil bait. Kemudian ada kutrub dan ada al-farra. Kutrub dan al-farra ini adalah huruf rawi. Nah, fal qafiyatu fi baiti al-mutanabbi. Idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-laimi tamarrada. Nah, tamarrada, maka kalau kita mencari sebuah qafiyah, kita cukup sebenarnya mentakti di bagian akhir bait saja. Kita cukup mentakti di akhir bait, kemudian kita cari huruf terakhir, sukun terakhir mana. Ketika di sini kita melihat huruf sakin terakhir adalah huruf alif sebagai tambahan. Coba ya kita tadi sudah mentakti di sini ada misalkan di sini aja langsung kepada Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nah, di sini kita pertama adalah akhiru sakinin fil bait. Akhir sakin adalah ini adalah akhir sakin. Terus ila aqrabi sakinin yalihi, kepada sukun yang paling dekat, yaitu paling dekat sukunnya adalah ini adalah paling dekat. Kemudian ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, dengan mutaharik sebelumnya. Jadi ini dari sini sampai sini ini dikenal dengan namanya qafiyah. Ini adalah qafiyah. Maka kalau kita melihat dari sini huruf sukunnya adalah huruf lam, maka yang dikenal dengan qafiyah adalah kullihimi. Kullihimi ini adalah qafiyahnya. Kenapa? Karena huruf sukun terakhir itu adalah huruf ya. Ya ini adalah huruf sukun terakhir. Akhir sakin. Gimana tadi? Akhiru sakinin, yaitu akhir daripada sukun fil bait,
Nah, huruf sukun terakhir pada bait adalah huruf ya. Ila aqrabi sakinin yalihi, kepada sukun yang terdekat dari ya tadi, berarti huruf lam. Huruf lam di sini, huruf lam. Kemudian ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, dengan huruf mutaharik sebelumnya. Maka kullihim ini sebagai qafiyah. Kemudian lagi misalkan di sini Ahmadu rabbillah khaira maliki. Pertama kita cari huruf sukun terakhir adalah huruf ya. Illa aqrabi sakinin yalihi. Huruf sukun yang berikutnya apa? Huruf sukun berikutnya adalah huruf alif. Huruf alif ini adalah huruf sukun berikutnya. Ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, berarti maliki. Ini adalah qafiyah. Ketika disuruh mencari mana qafiyahnya adalah maliki. Karena qafiyahnya adalah mengikuti jumhur atau mengikuti yang rojih, yaitu miliknya Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Misalkan di sini ada bibayani, saun bika an tafsiliha bibayani. Pertama kita cari akhir sakinin yaitu huruf ya, ila aqrabi sakinin yalihi yaitu huruf alif. Huruf alif ini itu sukun berikutnya, ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, berarti yani ini sebagai huruf qafiyah. Kemudian di sini misalkan ada zamani wa irsyadu ustadin wa tuluz zamani. Nah, huruf terakhir adalah huruf ya karena diisbahkan. Zamani ditambahkan ya satu di sini, ya sukun, maka yang menjadi akhir sakinin adalah huruf ya sukun. Kemudian ila aqrabi sakinin yali, huruf sukun berikutnya adalah huruf alif. Huruf alif ini adalah sukun berikutnya, ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, dengan huruf mutaharrik sebelumnya yaitu mani. Mani ini adalah sebagai qafiyah. Oke, sebagai qafiyah. Teman. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, kalau kita melihat dari madhabnya Imam Al-Akhfash, maka di situ hanya cukup dengan akhiru kalimatin fil bait, cukup dengan satu kalimat di akhir bait. Maka kalau di sini ada idza anta an akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laimi tamarrada, maka akramtal laima tamarrada, dan laima tamarrada. Nah, maka di sini adalah di sini kalau kita melihat Imam Al-Akhfash, maka dia akan menjadi tamarroda. Tamarroda ini miliknya Imam Al-Akhfash karena satu kalimat. Ini mudah, tinggal mencari kalimat terakhir maka menjadi qafiyah. Itu pendapatnya Imam Akhfash, tapi ini pendapat yang lemah. Kemudian pendapatnya Qutrub dan Farra itu adalah harfu rawi. Harfu rawi ini adalah huruf terakhir yang dijadikan sebagai tumpuan, yaitu huruf dal. Huruf terakhirnya di sini huruf dal. Maka itu sebagai huruf rawi. Maka huruf dal di sini sebagai qafiyah menurut Qutrub dan Farra. Sedangkan menurut Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi ini betul Ahmada. Kemudian Indal Khalil, maka yang menjadi menurut Imam Khalil adalah marroda, yaitu alif di sini marroda. Maka itu yang menjadi roji. Kan tadi akhiru sakinin fil bait ila aqrabi sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qablahu. Maka ini adalah yang roji inda Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Setelah itu adalah huruf qafiyah. Huruf qafiyah berarti adalah huruf-huruf yang ada pada qafiyah. Ketika kita sudah mencari qafiyah, maka di situ adalah tinggal huruf-hurufnya saja. Misalkan di sini ada wa kuntu idza majitu su'da azuruha aral arda tutwali wa yadnu ba'iduha. Di sini kita tinggal melihat saja huruf kalimat-kalimat terakhir di sini, tinggal mencari manakah akhiru sakinin adalah huruf alif, itu akhiru sakinin. Kemudian ila aqrabi sakinin kepada huruf sukun berikutnya yaitu huruf ya. Huruf ya ini ya sukun sebagai sakin berikutnya. Ma'al mutaharrikil ladzi qablahu, maka iduha ini sebagai qafiyah. Iduha sebagai qafiyah. Sekarang kita melihat huruf-huruf iduha itu apa aja. Di sini ada iduha itu adalah memiliki huruf. Yaitu memiliki huruf apa aja? Ar-rawi. Yang pertama adalah ar-rawi. Rawi itu apa? Al-harful ladzi tubna
yaitu al-harful ladzi tubna alaihi al-qasidah wa ilaihi tunsab. Misalkan di sini adalah huruf dal. Huruf dal di sini adalah huruf rawi. Karena ini hak domir. Hak domir bukan disebut sebagai huruf rawi. Jadi yang sebagai sebagai tumpuan itu adalah huruf dal. Kita pernah mendengar ada namanya fayuqalu qasidah lamiyah, ada au mimiyah, ada lamiyah, ada mimiyah. Kalau kita pernah membaca matan Syatibiyah di dalam ilmu qiraat, maka di sana menggunakan lam di akhir semua baitnya menggunakan harful lam, maka itu disebut dengan qasidah lamiyah. Ada juga qasidah yang terakhirnya menggunakan huruf mim semua, maka itu dinamakan dengan qasidah mimiyah. Nah, tetapi di sini misalkan ada tambahan huruf apa? Huruf domir, harfu domir. Misalkan harfu domirnya apa? Huruf domirnya adalah huruf ha. Maka ha di sini bukan harfu rawi, melainkan dia harfu nanti setelahnya. Sedangkan rawinya adalah harfu dal. Harfu dal fi aiduha, maka di sini menjadi rawi. Menjadi rawi. Rawi tidak menggunakan alif. Kalau rawi menggunakan alif itu ada pada ilmu hadis. Kalau pada ilmu arud menggunakan atau ilmu qafiyah tidak menggunakan alif, maka ar-rawi. Setelah itu ada al-waslu. Al-waslu adalah harful mad alladzi jaa ba'da rawi, yang dia harful mad yang datang setelah rawi, atau ha waliti ar-rawi yang diikuti dengan rawi. Nah, misalkan di sini ada harfu ha. Tadi kan kita sudah mengetahui ya, kalau ada ha yang mengikuti huruf rawi, maka dia namanya adalah harfu wasal. Maka ha di sini adalah harfu wasal. Ha di sini harfu wasal. Ketika di sini bukan ha tetapi melainkan kalam lain, misalkan di sini makarimu, maka waw, huruf waw setelah mim itu disebut dengan harfu wasal, yaitu huruf mad setelah harfu rawi. Misalkan tadi kan kita rawinya di sini harfu dal, maka kalau di sini menjadi harfu mim, mim di sini menjadi harfu rawi. Al-khuruj, apa itu khuruj? Harfu maddin, harfu mad yang setelah datang dari hak wasal. Kalau ini ada hak wasal, setelah hak wasal itu namanya adalah khuruj. Dan tidak ada fasil, duna fasil, tidak ada spasi atau tidak ada jarak antara kedua huruf ini. Kemudian ada ar-ridaf. Apa itu ar-ridaf? Huruf mad setelah huruf rawi duna fasil, tidak ada fasil juga. Misalkan di sini aiduha, berarti huruf ya itu sebagai huruf mad, maka dia dikatakan sebagai huruf apa? Huruf ridaf. Ya sebelum rawi dikatakan sebagai ridaf. Kemudian ada di sini at-ta'sis dan ad-dakhil. Jadi huruf rawi itu hanya ada 5, ada 6. Imma dia rawi, wasl, khuruj, ridaf, dan ta'sis dan dakhil. Jadi misalkan di sini ada ta'sis. Apa itu ta'sis? Yaitu huruf alif sebelum dakhil duna fasil. Apa itu dakhil? Dakhil adalah huruf mutaharik baina ta'sis wa rawi. Contohnya ada karimu. Karimu, huruf alifnya ini adalah sebagai huruf taksis, alifnya yang berdiri di sini sebagai huruf taksis. Nah, antara huruf taksis dan huruf rawi mimnya ini dia disebut dengan huruf dakhil karena di tengah-tengah di dalam sini ra-nya sebagai harfu dakhil. Kemudian ada namanya harakatul qafiyah. Harakatul qafiyah kita melihat pada harokatnya. Kalau tadi kita melihat pada hurufnya, sekarang pada harokatnya. Wa qala syairu di dalam at-tawil ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramu al-makarimu. Yang pertama ada al-majra, kemudian ada al-isba, kemudian ada ar-rasu. Apa itu al-majra? Al-majra adalah harakatul rawi al-mutlaq al-mutaharrik. Nah, yaitu harakatul rawi al-mutlaqi al-mutaharriki, apa? Yaitu huruf harokat pada rawi yang mutlak. Mutlak itu apa? Mutaharrik. Nah, maksud dari mutlak itu adalah mutaharrik. Kita nanti tahu pada nau daripada qafiyah. Yaitu ada yang mutlak dan ada muqayyad. Kalau mutlak itu berarti diakhiri dengan harokat. Kalau muqayyad diakhiri dengan sukun.
Al-majra itu adalah harakatul rawi al-mutlaq, yaitu harokat pada rawi yang hidup. Misalkan di sini al-makarimu, di sini yang menjadi huruf rawi adalah harfu mim, harokatnya dhammah. Maka ad-dhammah misal berarti dhammatul hamzah, dhammahnya hamzah di sini, kok dhammatul hamzah. Astagfirullah. Dhammahnya mim, ini bukan hamzah. Bis. Dhammatul mim. Saya rasa ini PDF yang saya kirimkan, PDF yang belum direvisi. Ternyata juga sama yang di ini. Ada dhammatul hamzah fil makarim. Nah, bukan dhammatul hamzah, tapi dhammatul mim, yaitu dhammahnya mim itu dinamakan adalah majra. Dhammahnya mim itu dinamakan majra. Sedangkan isba adalah harokat harfu dakhil. Apa tadi harfu dakhil? Nah, tadi harfu dakhil adalah ad-dakhil itu adalah antara ta'sis dan rawi. Mana ta'sisnya? Ta'sisnya adalah alif. Alif ini adalah ta'sis, sedangkan mim adalah harfu rawi. Maka di antara mim dan alif adalah harfu ra. Ra ini menjadi dakhil. Harokatnya dakhil disebut dengan isba. Maka kasrah pada ra disebut dengan isba. Kemudian ada ar-rasu. Harakat ma qabla alif ta'sis. Qabla alif ta'sis adalah apa? Fathah. Qabla alif ta'sis adalah kaf berfathah. Kaf fathah ini adalah dia namanya ar-rasu. Ros adalah harokat pada huruf kaf, maka dia disebut dengan namanya ar-ros. Tamam. Kemudian ada lagi an-nafadu, ada al-hadhu, ada at-taujihu. Jadi di sini kalau seandainya ada misalkan kesalahan entah di dalam harokat ataupun salah dalam menulis, itu murni kesalahan dari saya yang menulis. Sedangkan di nuskhah asli yang sudah ditashih dan di murojaah, di sana ada memang banyak sekali juga dibetulkan, ada beberapa yang perlu diganti, dan mungkin ada yang kesilap belum diganti. Bisa nanti saya betulkan lagi ini di sini yang sudah memegang PDF-nya ataupun kitabnya silakan dibetulkan pada dhammatul mim. Ini yang betul dhammatul mim, bukan dhammatul hamzah. Begitu juga dengan sukun yang tadi siang, sukun pada fa'ilatan itu perlu diganti. Yang seharusnya sukun bukan kasrah. Nah, yang di sini juga tadi sudah wa kuntu idza maji'tu suda azuruha aral arda tutwali wa yadnu ba'iduha. Ini jadi tadi kan qafiyahnya adalah iduha. Sedangkan kita sekarang melihat pada harokat. An-nafat itu apa? Harokat ha wasal. Ha wasalnya mana? Huruf ha ini. Harokatnya adalah fathah. Maka fathahnya ha itu dinamakan an-nafad. Kemudian al-hadhu harokat ma qabla al-hadaf, qabla ar-radaf. Nah, qabla ridaf itu apa? Ridaf tadi adalah mana tadi? Ridaf adalah harfu mad qabla rawi duna fasil bainahuma. Huruf sebelum huruf mad, sebelum rawi tanpa ada fasil. Maka huruf ya itu menjadi huruf ar-ridaf. Huruf ridaf adalah huruf ya. Maka di sini harokat ma qabla ridaf yaitu huruf ain. Ain kasratul ain itu sebagai hadfu. Kemudian yang terakhir ada at-taujih. Apa taujih? Taujih adalah harokat ma qabla ar-rawi al-muqayyad. Muqayyad apa? Sukun. Muqayyad itu adalah qafiyah atau bait syair yang terakhirnya sukun. Maka di sini misalkan ustadzun nakir, maka ra di sini sebagai muqayyadnya. Maka huruf sebelum ra adalah kaf. Kaf kasrahnya ini sebagai at-taujih. Kemudian ada anwaul qafiyah. Qafiyah itu hanya ada dua. Yang pertama ada mutlaqah, kedua ada muqayyadah. Kalau mutlaqah artinya dia berharokat. Sedangkan kalau muqayyadah artinya dia sukun. Tamam. Nanti silakan dibaca lagi ini. Kalau muassasah berarti sana ada ta'sis.
Kalau misalkan dia murdafah berarti ada ridaf. Kalau misalkan dia ini misalkan mutlaqah murdafah mausulah bimat berarti diakhiri dengan mat, misalkan seperti itu. Nanti bisa dibaca. Intinya kalau muqayyad itu berakhir sukun, kalau sedangkan mutlaqah itu berakhir dengan mutaharrik. Kemudian ada namanya asmaul qafiyah. Apa itu asmaul qafiyah? Yaitu nama-nama qafiyah. Pertama, qafiyah nama-nama qafiyah itu ada 1 2 3 4, ada 5, yaitu al-mutakawis. Yang pertama al-mutakawis. Apa itu al-mutakawis? Al-mutakawis adalah ini kurang alif. Di sini kurang alif. Al-mutakawis adalah apabila misalkan pada qafiyah itu ada 4 mutaharik di antara dua sukun. Di antara dua sukun ada 4 mutaharik, maka itu disebut dengan namanya mutakawis. Nah, di dalam bahasa Arab itu tidak ditemukan satu kalimah itu yang terdiri dari 4 mutaharik kemudian diapit oleh dua sukun. Maka dengan demikian hujahnya tadi di dalam penentuan qafiyah, yaitu hujahnya Imam Al-Akhfash yang mengatakan bahwa qafiyah itu adalah akhir kalimah pada syair, itu dibatalkan, diakibatkan. Kenapa? Diakibatkan karena tidak ada kalimah dalam bahasa Arab itu yang tersusun di antaranya ada 2 sukun, dan di antara 2 sukun itu ada 4 mutaharrik. Maka dengan demikian batalah hujah daripada Imam Al-Akhfash. Nah, ini adalah contohnya qad jabaraddina al-ilahu fajabar. Maka di sini yang menjadi qafiyah adalah lahu fajabar. Ini kurang alif. Sebelum sukun ada mutaharik, yang ini lahu kan ada lamnya. Berarti dia ada mutahariknya. Silakan ditambahkan. Qafiyah lahu fajabar, ada alifnya. Ada ini mutahariknya. Dan di antara ini ada 4 mutaharik, maka dia dinamakan mutakawis. Sedangkan ada mutarokib. Apa mutarokib? Mutarokib itu apabila ada 3 di antara 2 sukun ada 3 mutaharik. Contohnya di sini kullihimi, itu ada 3 mutaharik di antara 2 sukun. Sedangkan al-mutadarik di sini adalah apabila ada dua mutaharik di antara 2 sukun, namanya adalah mutadarik. Maka di sini sebagai contohnya hadiyah. Hadiyah ini sebagai qafiyah, kemudian ini adalah sebagai mutadarik, namanya mutadarik. Kemudian al-mutawatir, kalau mutawatir itu 1. Mutawatir itu di antara 2 sukun ada 1. Himi contohnya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Maka di sini himi itu sebagai qafiyahnya, sedangkan ini sebagai untuk melihat sebagai tabti arudi, untuk melihat dia apakah mutawatir atau bukan. Kemudian ada mutarodif. Kalau mutarodif ini apabila 2 sukun bergabung, tidak ada harokat di antara keduanya. Contohnya di sini ada watibul manam. Maka di sini ada 2 sukun yang bergabung, maka dia disebut dengan mutarodif. Kemudian ada yang namanya uyubul qafiyah, ada aib-aib qafiyah. Nah, sekarang adalah melihat aib pada qafiyah. Apa aja yang menjadi aib di qafiyah? Aib-aib pada qafiyah itu ada pertama ikfa, kemudian ada ijazah. Ikhtilafu rawi bi hurufin mutaqaribah fil makhraj. Maka di sini kita perlu mengenal makharijul huruf. Di dalam matan Jazariyah di sana ada berapa? Makharijul hurufi sab'ata asyar alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddil hawa'i tantahi. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, summa li waslihi fa ainun aha'u ila akhirih. Maka di situ kita melihat yaitu dari segi makharijul huruf. Kalau dia mutaqaribah, maka dia akan apabila berbeda, maka dia menjadi namanya ikfa.
Nah, ka ta dan dal, misalkan ta dan dal. Idza nazaltu faj'ulani wasata inni syaikhun la utiqul anada. Jadi ta dan dal di sini kan mutaqaribah, dia hurufnya mutaqaribah di dalam makharijil huruf. Akan tetapi dia juga berbeda hurufnya, maka dia namanya ikfa. Kemudian ada yang disebut dengan namanya al-ijazah. Al-ijazah itu ikhtilafu rawi bi hurufin mutaba'idatin fil makhraj. Dia hurufnya berjauhan juga ikhtilaf. Contohnya di sini qalilu dan dzamimu. Satunya menggunakan harful lam, satunya menggunakan harfu mim. Mim dan lam. Lamnya di lisan, mimnya ada di syafahah. Ada di bibir. Kemudian al-iqwa. Iqwa itu apa? Ikhtilaf harakatir rawi al-mutaharriki baina dhammi wal kasri. Di antara dhamm dan dhammah dan kasrah. Yang atas berharokat dhammah, yang bawah berharokat kasrah. Artinya di dua bait ini ada perbedaan harokat yang menjadikan bait kurang sepadan atau selaras. Itu namanya al-iqwa. Kemudian ada namanya al-israf. Al-israf, kalau al-israf itu ikhtilaf harakatir rawi al-mutaharriki bil fathi ma'ad dhammi awil kasri. Boleh fathah dengan dhammah atau fathah dengan kasrah, maka itu disebut dengan israf. Ini contohnya adalah dhammah dengan fathah. Itu namanya israf. Kedua-dua hurufnya sama, akan tetapi harokatnya berbeda. Kemudian ada namanya al-ita. Apa al-ita? Contohnya al-ita adalah ini. Wa takrar kalimatir rawi, takrar kalimah rawi yang mutakarrir, yang dia berulang-ulang, bilafdhiha wa maknaha, dengan lafadznya dan maknanya, min ghairi fasil, tanpa ada fasil, tanpa ada jeda. Jadi dari bait pertama, kedua, ketiga itu ada terus. Kemudian duna ayyusil bainal kalimatain, misalkan tidak ada batas atau tidak ada jarak di antara bait 1, kedua, ketiga, keempat sampai sab'ah abiyat atau fa'aksar. Maka dia akan menjadi namanya al-ita. Jadi misalkan di sini ada al-hamaimu, bait ketiga al-hamaimu, bait keempat al-hamaimu, bait kelima al-hamaimu sampai ke-7 ke-8 misalkan, maka itu namanya al-ita. Kemudian ada di sini at-tadmin. Apa tadmin? Ta'liqu qafiyatil baiti bi sadril bait alladhi ba'dahu. Wa huwa naw'an, yaitu al-qabih dan jaiz. Ini yang qabih dan ada yang jaiz. Ada yang aib di sini menjadikan qabih, artinya buruk, ada yang berupa jaiz, boleh. Apa aja yang qabih? Kalau qabih itu apabila malayatimul kalamu illa bih, apabila kalam itu tidak menjadi tamam, tidak menjadi sempurna kecuali dengannya, maka dia menjadi qabih. Misalkan mislu jawab syarti wal qasam. Misalkan ada jawab syarat. Ketika ada syarat dan ada jawab dan ada syarat, atau ada syarat dan ada jawab. Misalkan di sini apa? Di sini ada sebagai contohnya faqafiyatul baiti al-awwal, yakni qauluhu inni wa hiya tahtaju ila khabar. Ini itu tahtaju ila khabar. Wa khabaruha fi sadril bait at-tali. Ini ketambahan huruf alif ya. At-tali. Walidha kana tatminu qabihan. Maka tatmin di sini menjadi qabih. Yaitu kenapa? Karena khobarnya itu ada pada sadrul bait kedua. Apabila kita baca pada bait pertama saja, maka dia akan terputus menjadi kalimat yang tidak sempurna. Ini menjadikan qabih. Nah, kita sedikit ingat pada pembahasan di dalam namanya al-waqfu wal ibtida. Ketika kita belajar ilmu Al-Quran, ada pembahasan waqaf dan ibtida atau permulaan. Jadi kapan kita memulai dan di mana kita memulai dan kapan kita harus waqaf, berhenti. Nah, di sana ada pilihan, ada yang jaiz, ada yang wajib kamu terus, ada yang wajib kamu berhenti. Nah, misalkan di situ. Kenapa? Karena terkadang ketika diwakafkan, diberhentikan pada tempat yang tidak sesuai akan merubah makna. Akan merubah makna.
Kemudian apalagi Al-Qur'an. Kalau syair saja itu menjadi qabih, nah bagaimana dengan Al-Qur'an? Maka kita perlu membaca Al-Qur'an dengan baik. Kalau misalkan kita belum memiliki ilmu namanya ilmu waqaf wal ibtida dengan baik, maka silahkan mengikuti waqaf dan ibtidanya ulama yang ada di sekitar kita. Misalkan kita Indonesia, maka kita menggunakan Quran Indonesia. Maka Quran Indonesia, maksudnya Quran di Indonesia ini mushaf Indonesia itu biasanya pada wakaf-wakafnya itu memiliki perbedaan dengan wakaf yang ada di Arab Saudi ataupun di Mesir. Kenapa? Salah satu alasannya kalau yang di Mesir itu nafasnya panjang-panjang sehingga wakafnya pun lebih berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran Indonesia, sudah kita ikut dengan wakaf yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau kita menggunakan mushaf yang ada di Arab Saudi atau Mesir atau Madinah, kita menggunakan wakaf yang sana. Apabila kita belum memiliki kemahiran di dalam bahasa Arab dan wakaf al-ibtida. Kemudian al-jaiz yang boleh. Yang boleh itu apa? Misalkan kalam itu ketika dipotong dia tidak bermasalah. Ketika dipotong tidak bermasalah. Nah, misalkan di sini ada qauluhu atib fil bait al-awwal, yakni ta'allaqa bil jar wal majrur. Dia jar majrur fi sadril bait atali, yaitu jar wa majrur pada ini. Maka dia tidak bermasalah. Nah, kalau dia tidak bermasalah, maka dia akan jaiz, boleh-boleh saja. Kemudian asinat. Apa itu asinat? Asinat adalah aib yang mana dia itu sinat itu ada sinat ridaf, kemudian ada sinat taksis, ada sinat syba, dan ada sinat al-hadwi, kemudian ada sinat at-taujih. Oke, sebentar, saya isi sebentar. Nah, sinat itu adalah aib yang dia berhubungan al-muta'alliqu bima qabla rawi, yang berhubungan dengan sebelum rawi minal hurufi wal harakat, dia berhubungan dengan huruf dan harakat, walahu khamsatu aqsam mimma yali, yaitu berhubungan dengan huruf-huruf sebelum atau harakat sebelum namanya rawi, harfu rawi. Di sini ada namanya sinadur ridaf. Sinadur ridaf apa? Sinadur ridaf yaitu berarti berhubungan dengan ridaf. Ayyakuna baitun murdafan. Misal baitnya dia murdafan, terus kemudian wa akhar, dan bait yang lain itu tidak ghair murdafin, tidak murdaf, tidak ada ridafnya. Jadi yang bait pertama itu ada ridafnya, yang bait kedua tidak ada ridafnya. Begitu. Kan di sini ada tusih. Nah, di sini ada ridaf, sedangkan di sini tidak ada tuqasih, tidak ada ridafnya. Maka dia menjadi sinat ridaf. Faqad ja'a baitu al-awwal murdafan. Pertama murdafan tusih. Wal akhar ghair murdafin. Tidak ada murdafnya. Maka dia menjadi sinadut taksis, kemudian ada taksis, maka dia berhubungan dengan taksis. Apabila bait pertama atau misalkan bait pertama tidak ada taksis, di bait kedua tidak ada taksis, maka dia juga bermasalah. Kemudian ada sinadul isba juga, satunya ada isba, satunya tidak ada isba, itu juga bermasalah. Kemudian ada sinadul hadwi, satunya ada apa namanya harokat qabla rawi. Nah, ini berhubungan dengan harokat qabla rawi, yaitu ikhtilaf wa harakatil hadfi, ay harakatul ma qabla ar-rawi, qabla ar-ridaf, yaitu harokat sebelum ridaf, yaitu huruf apa? Huruf lam. Lamnya di sini satunya berharokat
kasrah, sedangkan qafnya berharokat fathah, maka dia berbeda. Itu juga merupakan aib, tidak baik. Kemudian ada sinadut taujih. Nah, kalau taujih ini ikhtilaf harakat taujih. Huruf harokatnya berbeda. Harakat ma qabla ar-rawi al-muqayyad. Misalkan di sini apa huruf qabla muqayyadnya? Qaf, ini huruf ra. Qaf dan ra-nya ini harokatnya berbeda. Itu namanya sinadut taujih. Tamam, terakhir kita masuk pada daruratu asy'riyah. Ad-daruratu asy'riyatu. Pertama adalah sarfu ma la yansarif. Yang mana itu ada kita biasa mengenal ada namanya ghair munsharif. Yang tidak ditanwinkan, artinya ghair munsharif itu la yansarif itu artinya adalah tidak bertanwin. Misalkan Fatimata itu dia tidak akan ada Fatimatan, tapi Fatimata. Kemudian ada Aisyah juga tidak munsharif. Ahmad juga tidak munsharif. Ibrahim juga tidak munsharif. Kemudian wa yauma dakhaltul khidra unaizatin. Nah, unaizatin, kalimah unaizatin mamnu'atun minas sarf. Dia itu terlarang untuk ditanwinkan. Faja'at munawwanatun. Dia datang sebagai munawan, bertanwin, dan maksura kasrah sebagai kasrah tadi, di darurah sebagai daruratus syi'ri. Begitu, sebagai daruratus syi'ri. Kemudian ada qasrul mamdudah wa maddul maksur. Misalkan di sini ada al-fadha, kemudian di sini yang seharusnya bukan al-fadha, itu kan seharusnya ada menggunakan hamzah, akan tetapi tidak menggunakan hamzah. Maka di sini menjadi namanya daruratus syi'ri. Kemudian al-huda itu seharusnya kan dia seharusnya mamdudah, bermat, tetapi malah dimaksurkan. Nah, yang di sini kan menjadi maksur, dialifkan, dihamzahkan. Maka ini namanya daruratus syi'ri. Daruratus syi'ri. Ini yang dibolehkan sebagai daruratus syi'ri. Kemudian ada ibdalul hamzah, hamzah qata menjadi hamzah wasl. Misalkan di sini ada ummi itu hamzahnya hamzah qata, yaitu tertuliskan, tetapi di sini menjadi tidak tertuliskan sebagai hamzah wasl, dituliskan sebagai hamzah wasl, maka dia sebagai apa? Daruratus syi'riyah. Kemudian yang seharusnya apa? Tidak ada seharusnya musyaddad atau bertasydid, tetapi tidak ditasydidkan. Seperti ini contohnya. Kemudian taskinul mutaharrik wa tahrikus sakin, mensukunkan yang berharokat dan menharokatkan yang sukun. Contohnya wahwa. Wahwa itu aslinya adalah huwa, tetapi dia disukunkan karena daruratus syi'riyah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, di dalam satu riwayah itu menggunakan sukun, wahwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan termasuk daruratus syi'ri, bukan. Itu asli riwayah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril. Wahwa ala kulli syai'in qadir, menggunakan menggunakan apa? Sakin, wahwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau di sini dia sebagai daruratus syi'riyah. Kemudian yang misalkan seharusnya disukun menjadi mutaharikan di situ. Kemudian ada tanwinul alam al-munada. Kemudian ada tanwin, mentanwinkan alam. Ya matarun. Nah, dia ditanwinkan, seharusnya tidak ditanwinkan. Bagaimana hukum-hukum munada? Silakan nanti dipelajari lagi di ilmu nahwunya. Kemudian ada isba'ul harakah, mengisbahkan harakah, isba'ul harakah hatta yatawallada minha harfun mad, sehingga dia ini juga salah, ini harakatnya bukan harfu maddan, harfu maddin.
misalkan dimudhafkan ilaih. Di sini dia mengisbahkan dengan harokat ya, mengisbahkan dengan harokat ya, yang mana seharusnya tidak disebabkan. Kemudian di sini ada tahriku mimil jama'. Mimil jama' itu apa? Misalkan mimil jama' itu antum, tumnya itu adalah mimil jama'. Kemudian hum, anfusakum, alaihim. Jadi kalau kita di dalam nahwiyah, di dalam syi'riyah begini menjadi ketika ditahrikan, dimutaharikan, dia akan menjadi apa? Akan menjadi namanya daruratu syi'riyah. Akan tapi kalau kita baca Al-Quran dengan riwayat yang lain, misalkan yang lainnya, misalkan apa? Siratal ladzina an'amta alaihimu. Itu bukan daruratu syi'riyah, melainkan itu riwayah mutawatirah dari riwayat riwayah Khalaf an Hamzah. Alaihimu, misalkan anfusakumu, misalkan itu juga sebagai riwayah mutawatirah. Sedangkan yang terakhir adalah kasru akhiril kalimah in kana sakinan, yaitu mensukunkan akhir daripada kalimah yang mana kalimah tersebut sukun. Apa? Mengkasrohkan dari akhir kalimah. Afan, saya sudah ini tidak bisa fokus lagi ini, wallahu alam. Walaqad syafa nafsi wa abra'a sukmaha. Ini juga ada ini kesalahan lagi. Kilu. Waika antaru aqdami. Nah, mimnya itu kan disukunkan. Tapi dia dikasrohkan. Maka dia di sini diakui sebagai daruratu syi'riyah. Tamam. Alhamdulillah kita sudah selesai. Saya bacakan sekalian khatimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khatimatu bitaufiqillahi wa auni intahaitu min talkhis kitab as-safi wa arjullaha ta'ala ayyan fa'a bihi talibal ilmi wa ayyakuna baban bil fathi wa taufiqi fi ilmi al-arabiyyah. Wa hadha amali faman ra'a fihi khalalan falyudrikni bi islahihi amalan bi qawlihi jalla jalaluhu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa man wajada ma yasuru qalbuhu fahadha min lutfil aliyyi al-qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina wa qurrati a'yunina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa salikina maslakahu ila yaumiddin. Amin. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai pada pembahasan kitab Subdatus Sofi fil Arudi wal Qawafi. Walaupun tidak kita bahas secara utuh, akan tapi saya kira sudah paham dengan apa yang sudah kita bahas. Dan sekarang kita tinggal penutupan. Mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata dari Ustazna Ismail. Tafadhal. Ya Allah ya Rabb. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Luar biasa teman-teman, dari kemarin sampai hari ini tetap konsisten. Di penghujung ada 60-an. Kemarin itu dimulai ada 90-an. Karena tidak semua yang bisa memulai tapi mampu mengakhiri. Saya teringat satu artikel yang sudah lama sekali saya baca. Ada seorang atlet pelari, di dalam trek larinya ternyata dia mengalami kecelakaan ringan
keseleo kakinya. Akhirnya yang tadinya dia berharap menang, tapi di ujung putaran kemenangan itu sirna. Pelari-pelari lain udah lewat semua. Dia masih tetap berlari dengan kaki terpincang-pincang. Kata orang-orang, udah stop. Kenapa? Semua pelari sudah sampai garis finish. Cuma kamu aja yang belum sampai. Tapi dia tetap lari dengan terpincang-pincang. Nah, kalau orang-orang yang biasa, ya udahlah, aku udah menang, ya udah. Toh aku sampai garis finish, toh juga aku paling terakhir, gitu. Ngapain juga dia teruskan sampai ke garis finish? Tapi dia tetap ngotot harus sampai ke garis finish. Ini ajang Olimpiade internasional. Akhirnya selesai sampai di garis finish, para wartawan datang. Yang juara 1 tidak diwawancarain. Kamu bayangin tuh. Yang juara 1 tidak didatangin oleh para wartawan. Biasanya yang juara 1 didatangin, dikerumunin oleh para wartawan lah yang mencari berita. Yang didatangin dia. Kamu kenapa ngotot? Sebegitu ngototnya kah pengen sampai ke garis finish? Satu hal yang saya ingat sekali itu dia katakan oleh negaraku untuk mengikuti pertandingan sampai selesai. Allah. Bukan diutus negaraku untuk menang saja. Yang penting aku pertandingan ini sampai ke garis finish, itulah tugas utamaku. Meskipun kakiku terkilir kayak begini, enggak apa-apa. Aku enggak juara, enggak apa-apa. Yang penting aku menyelesaikan amanah sampai ke garis finish. Nah, teman-teman yang luar biasa, kamu orang-orang yang dianggap sampai ke garis finish. Kamu enggak juara, no problem. Kamu belum bisa semua, no problem. Hari ini belum bisa. Saya yakin semua orang perlu mencoba berkali-kali untuk bisa. Ya, berkali-kali mencoba untuk bisa. Untuk bisa itu perlu. Yang Masya Allah, Einstein aja katanya untuk mencoba kecerdasannya itu dengan ketingkatan cerdas yang luar biasa itu, ya dia harus melakukan kesalahan berkali-kali. Thomas Alva Edison, dia dikatakan 1000 kali salah dalam membuat bohlam lampu itu. Bola lampu. Cuma kita bayangkan, 1000 kali. Muhammad Al-Fatih yang dikatakan oleh Rasulullah, ni'mal amir amiruha, ni'mal jaishuha. Pimpinan yang paling the best one saat itu ya dia. Tentara yang paling the best one hari itu ya dia. Berapa kali dia melakukan muhawalah, percobaan untuk menembus temboknya Konstantinopel? Wahid wa ishrin marrah, 21 kali teman-teman. 21 kali. Kali ke-21 baru berhasil. Jangan kira berapa banyak korban nyawa, berapa banyak korban harta, berapa banyak korban waktu. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa starting sesuatu itu penting, tapi finishingnya jauh lebih penting. Banyak orang yang bisa memulai tapi tidak sampai finish. Dan malam hari ini saya menjadi saksi, kalian yang 60-an orang ini, ya saya anggap the best one lah, bisa memulai dan bisa mengakhiri dengan dengan akhir yang baik. Kalian sampai ke garis finish. Dan saya harap ini tidak berhenti di sini, teman-teman bisa mengulang kembali sampai akhirnya ilmu itu, ya kalau bahasa orang kita ya di luar kepala. Bukan di luar kepala sampai nggak ada masuk, bukan begitu maksudnya. Ya tanpa lihat buku ini kamu sudah bisa. Ya, saya yakin udah pada punya ya buku ini ya. Sayang sekali kalau nggak punya. Saya dikasih hadiah nih, Insya Allah. Ya, itu ya teman-teman, buat motivasi kita semua. Ya, mulakan dengan baik, akhiri dengan baik. Memulai dengan baik itu penting, mengakhiri dengan baik jauh lebih penting. Banyak orang memulai sesuatu dengan kesalahan, tapi dia tebus dengan sesuatu yang baik di akhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang tidak bisa dibayar dengan harta, tapi ilmu itu cukuplah pahala nanti yang akan menjadi pembayarnya di kehidupan akhirat kelak. Mari teman-teman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
kita akan dipimpin langsung oleh Ustadz Hengki untuk berdoa. Kiranya doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz Saleh. Ustaz Hengki, silakan berdoa. Sama Ustaz. Mungkin sebelum berdoa kita ijazahkan terlebih dahulu. Kemudian kita tutup dengan doa. Ya ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammad, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Fayaqulu al-'abdu al-faqiru ila 'afi rabbi al-ghani. Hengki Saleh Ibnu Jufri al-Indonesi asy-Syafi'i al-Azhari faqad ajaztukum ijazatan tamatan syamilatan wa amatan mutanawilatan li kulli ma tahammaltuhu min masyayikhi radhiyallahu anhum qira'atan wa sama'an wa munawwalatan wa ijazatan wa wijadatan wa kitabatan wa ijazatan khassah fi kitabi hadha zubdatu safi fil arudi wal qafi wa yalihi al bidayah fil arudi wal qafiyah liman sami'aha min awalihi ila akhirih aw ba'diha aw man sami'aha min tasjilat wa ajaztukum bi syartil mu'tabar inda ahli al-hadits wal athar wa bi syarti iltizamihi bi manhaji ahli sunnati wal jama'ati umuman wa manhajil azhari syarif al mubarak khususan. Wa qad darastu hadzal fanni ala syekhina Hujjat an-Nahwi al-'allamah al-lughawi syekh ulama al-lughah bil Azhari Syarif Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Ibn Hasan Ibn Utsman Ibn Hasan Al-Azhari Al-Hanafi hafizahullahu ta'ala warda anhu bi kitabi al-muhadda fil arudi wal qawafi wa qad ajazani syaikhi hadzal kitab aidan bi tadrisihi wa qad ajaztukum hadza aidan wa usikum bi taqwallah fi sirri wal ilan wa ay yaj'ala man huwa akbar minhu aban wa man huwa fi sinnihi akhan wa man huwa dunahu ibnan wa ay yabdhula min waqtihi li isma'i tulabi fahum wasiyatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama usihi alla yansani wa walidi wa masyaikhi min salihi da'wati walhamdulillahi rabbil alamin. Hararatu Bitulung Agung Jawa Syarqiyah Indonesia harasahallahu ta'ala bi awliyaih wa katabaha al-faqir ila afi rabbi al-ghani Hengki Saleh Ibnu Jufri al-Indonesi Syafi'i al-Azhari. A'udzubillahi qabiltul ijazah ya Ustaz. qabiltul ijazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا فتاح يا رزق يا محاول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا كريم يا رب يا رحيم
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana ووالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dari Al-Faqir ingin sedikit memberikan nasihat untuk diri pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah kita lepas hubungan dengan guru-guru kita yang pernah kita belajar dari beliau-beliau, baik secara hubungan zahir maupun hubungan batin. Kemudian dalam menuntut ilmu itu butuh dengan kesabaran. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menfutuh daripada ilmu yang kita pelajari. Sewaktu-waktu Allah akan menfutuh, akan tetapi semua itu butuh proses. Ada orang yang belajar 1 tahun bisa Allah futuh. Ada yang belajar 2 bulan Allah futuh. Bisa bertahun-tahun baru Allah futuh di akhir. Tapi jangan pernah kita putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Dan ketika kita menghadapi banyak permasalahan, apalagi sekarang banyak ikhtilaf, banyak sekali permasalahan mengenai agama, maka ikutilah daripada jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh alam. Dan jangan pergi jauh-jauh daripada jamaah, karena itulah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendapati ikhtilaf daripada setelahku, maka ikutilah yang jumhur. Maka itu adalah terakhir daripada yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Grand Syekh Al-Azhar Asy-Syarif, karena saya sebagai daripada min abna'il Azhar, maka ingin menyampaikan kita perlu menjadi seorang muslim yang wasatan, karena kita dijadikan oleh Allah, dikatakan waj'alnakum ummatan wasatan, sebagai umat pertengahan, artinya sebagai yang moderat, tidak ifrat juga tidak tafrid, tidak mutasyaddid juga. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada dari awal sampai akhir ada kekhilafan, silahkan dibetulkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan melalui WhatsApp. Saya selalu menerima apabila ada kesalahan, menerima untuk diperbaiki, karena manusia itu tentulah tidak akan lepas dari kesalahan. Kemudian jangan lupa doa dari antum-antum semuanya, agar Allah memberikan saya kelembutan hati, memberikan saya keistiqomahan di dalam belajar, dan bisa kembali ke Al-Azhar Asy-Syarif dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah di akhir bulan ini atau di awal bulan depan, Oktober, saya akan kembali lagi ke Al-Azhar untuk melanjutkan menuntut ilmu di sana. Saya mohon doa dari antum-antum semuanya, semoga Allah berikan saya kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan saya juga mendoakan kepada antum semuanya agar Allah memberikan kemudahan di jalan antum sebagai seorang talibul ilm. Ingat, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena Allah tidaklah yukhliful mi'at, tidak akan pernah ingkar daripada apa yang sudah disampaikan kepada Rasulnya, kemudian disampaikan kepada para ulamanya, disampaikan kepada kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil kebaikannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Jazakumullahu khair Ustaz.
جزاكم الله خير يا أستاذ.